Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya, rizkinya, barakahnya di dalam kehidupan kita. Bahkan tanpa kita meminta kepadanya, Allah terus curahkan nikmat itu kepada kita sampai nanti akhir kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang tetap setia, tegak di atas Islam, istiqamah di atas sunnah sampai datangnya hari kiamat. Tak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib dan jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menambah pengetahuan kita tentang Islam, mempelajari, memperdalam, karena dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang Islam, maka mudah-mudahan disitulah akan bertambahnya amal. Dan bertambahnya amal, mudah-mudahan disitulah bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita melihat banyak sekali manusia yang meremehkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan entengnya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan ringannya melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terabas, mereka rusak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala itu, tanpa berpikir lagi apakah perbuatan yang mereka lakukan itu akan ada balasannya, akan ada konsekuensinya di kemudian hari. Dan kadang-kadang yang membuat kita semakin miris adalah orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini terkadang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang awam, bukan hanya dilakukan orang-orang yang tidak berilmu, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki ilmu, yang sudah tahu, sudah belajar, sudah paham bahwa setelah kehidupan kita ini nanti akan ada kehidupan lagi di akhirat sana. Maka keimanan kepada hari akhir yang masuk dalam rukun iman kita
adalah menjadi suatu bekal, suatu pondasi yang tidak boleh goyah di dalam hati kita, bahwa apapun yang kita lakukan dalam perbuatan dunia ini pasti akan mendapatkan konsekuensi dan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar debu, dia akan melihat nanti hasilnya, yarahu. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar debu, maka dia juga akan nanti melihat hasilnya di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70, dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Yubassarunahum, hari itu akan ditampakkan kepada mereka, kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada orang-orang yang kafir. Neraka itu jamaah rahimakumullah akan ditampakkan kepada kita, kita akan melihatnya dan kita juga akan melewatinya. Na'udzubillah min dzalik. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Hari itu orang-orang yang berdosa berkeinginan law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang yang berdosa itu punya keinginan seandainya bisa diganti azab bagi dirinya hari itu dengan anak-anaknya. Orang-orang pendosa yang menjadi penghuni neraka itu berkeinginan seandainya anak-anaknya bisa digantikan dari dirinya agar dia tidak masuk neraka dan anak-anaknya yang masuk neraka. Jadi kalau ada kasih sayang di dunia, di dalam kehidupan kita hari ini, sungguh di akhirat tidak ada lagi kasih sayang sesama manusia, bahkan dari orang tua kepada anak-anaknya. Si bapak misalnya menjadi ahli neraka, dan si anak misalnya menjadi ahli surga, dia berkeinginan seandainya bisa dia nggak jadi masuk neraka dan anaknya yang masuk neraka. Wa sahibatihi wa akhihi, dan juga kalau bisa diganti dengan istri-istrinya, dengan istrinya. Dia nggak jadi masuk neraka, kemudian dia ganti dengan istrinya yang dimasukkan ke dalam neraka. Istrinya yang dulu dia cintai, dia kejar-kejar, dia perjuangkan, ternyata di hari itu tidak ada harganya di hadapan dia sama sekali. Wa akhihi, dan juga saudara-saudaranya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji wa sahibatihi wa fasilatihi allati tu'wih, dan juga bisa digantikan seandainya dengan kerabat-kerabatnya. Fasilatihi diartikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ay aqaribahu, seandainya bisa digantikan dengan kerabat-kerabatnya, allati tu'wihi, yang dulu pernah melindunginya, pernah merawatnya di dunia. Kita kalau diberikan kebaikan oleh orang lain, pasti kita akan membalas dengan kebaikan pula. Dan kita tidak akan tega untuk melakukan keburukan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Itu di dunia ceritanya. Tapi kalau di akhirat tidak ada cerita itu. Para pendosa ini ingin supaya kalau bisa orang-orang yang dulu pernah membantu dia di dunia ini, melindunginya, menyekolahkannya, merawatnya, semuanya menjadi pengganti bagi dirinya agar dia tidak masuk neraka. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjihi, dan dia kalau bisa digantikan dengan seluruh umat manusia ini, tsumma yunjihi, kemudian dia selamat dari api neraka itu. Ayat ini menerangkan tentang bagaimana dahsyatnya api neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi jin dan manusia.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami telah siapkan bagi neraka jahanam ini untuk kebanyakan jin dan manusia. Saking dahsyatnya, maka orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu Allah gambarkan tadi, dia ingin selamat dari neraka, digantikan oleh anak-anaknya, digantikan oleh istrinya, digantikan oleh keluarganya, saudara-saudaranya yang telah melindunginya, yang telah membesarkannya, dan digantikan juga dengan seluruh manusia di bumi ini agar dia selamat dari azab neraka itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Fayusbaghu fin nari sibghatan." Nabi SAW bersabda, nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang selama hidupnya paling bahagia di dunia ini. Orang yang paling bahagia di hidupnya di dunia ini. Mungkin dia paling kaya, mungkin dia paling tinggi jabatannya, mungkin dia paling banyak hartanya. Min ahlin nar. Tapi sayangnya dia ternyata di akhirat menjadi penghuni neraka. Didatangkanlah orang nanti di akhirat nanti, orang yang kehidupannya paling bahagia di dunia dari kalangan ahli neraka. Fayuzbagu fin nari sibghatan. Lalu dia merasakan sedikit saja dari siksaan neraka itu. Ya, sibghah itu kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia itu celupan. Cuman satu celupan. Cuman satu cipratan dari api neraka. Summa yuqalu, lalu Allah bertanya kepada anak Adam itu, ya ibn Adam hal ra'aita khairan qattun. Wahai anak Adam, apakah engkau masih merasakan kebaikan atau kenikmatan hidupmu di dunia sedikit saja? Jadi pengaruh jilatan api neraka itu, ya, apakah membuat kamu masih mengingat kenikmatan hidup kamu di dunia dulu? Hal marrabbika na'imun qattun, apakah kenikmatan hidupmu di dunia dulu, kesenanganmu itu masih kamu rasakan pada hari ini? Fayaqulu ya la wallahi ya rabbi. Dia mengatakan la, tidak. Wallahi ya rabbi, demi Allah ya Allah, udah tidak tersisa lagi kenikmatan hidup saya di dunia dulu. Sudah hilang, sudah lupa dengan semua kenikmatan dunia gara-gara hanya satu celupan atau satu cipratan dari api neraka. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkanlah orang yang paling susah hidupnya di dunia, paling sengsara, paling melarat, paling menderita, tapi dia ternyata menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Fayusbagu sibqatan fil jannah. Lalu dicelupkanlah dia satu celupan aja di surga itu. Ya. Jadi di surga itu ada sungai namanya Nahrul Hayat atau Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ketika orang itu dicelupkan satu celupan saja di dalam Nahrul Hayat itu, ya, maka nanti Allah tanya kepada dia, ya anak Adam hal ra'aita bu'san qattun. Wahai anak Adam,
Apakah kamu masih merasakan bu'san? Ya, kita mengenal istilah ba'sa wa dharra, penderitaan. Apakah penderitaan kamu di dunia dulu masih kamu rasakan? Entah dulu dia menjadi orang miskin, entah karena penyakit yang menahun, entah karena penderitaan apapun yang dihadapi di dunia. Hal marabika syiddatun qattun, apakah masih kamu rasakan kesusahanmu, ya, penderitaanmu di dunia sedikit saja? Dia mengatakan, la wallahi ya ma marra bi bu'san qattun. Tidak, demi Allah, tidak aku rasakan sedikit pun penderitaanku di dunia dahulu disebabkan aku mendapatkan celupan, hanya satu celupan dari surga ini. Wala ra'aitu syiddata qattun, dan saya sudah tidak lagi merasakan dari penderitaan saya di dunia sedikit pun. Begitu nikmatnya jannah yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Jamaah jemaah rahimakumullah. Maka sungguh kehidupan yang masih kita rasakan hari ini adalah kesempatan dari Allah yang begitu besar bagi kita untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Karena kematian itu akan datang secara baghtatan, secara tiba-tiba. Ada orang yang meninggal dalam sujudnya, ada orang yang meninggal dalam tidurnya, ada orang yang meninggal dalam perjalanannya, dan berbagai macam asbab yang Allah berikan kepada manusia untuk kematian-kematiannya. Nah, setelah itulah baru kita akan merasakan, membuktikan apakah yang dikatakan oleh guru-guru kita dahulu, yang dikatakan ustadz-ustadz kita dahulu, yang dikatakan oleh para penceramah dahulu, benar atau tidak tentang hari akhir itu. Seorang ulama belum lama ini mengatakan, karena dia merasa tidak mendapatkan keadilan, dia katakan kepada hakim yang memutuskan vonis kepada dia, kita tunggu pengadilan di akhirat. Kalau orang yang beriman walaupun hanya setitik imannya, pasti dia masih akan merasakan getaran dari kalimat pengadilan akhirat. Sesungguhnya hidup di dunia hanya sementara, dan semua yang kita lakukan ada konsekuensinya. Dan penderitaan apapun yang kita dapatkan di dunia ini, sebesar apapun yang kita rasakan, berupa penyakit, berupa kemiskinan, berupa kelaparan, ataupun yang lain-lainnya, maka demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jannahnya kepada kita, sungguh semua penderitaan yang kita rasakan di dunia itu akan hilang dan tidak berbekas sama sekali. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi saya dan jamaah rahimakumullah, sebagai bentuk untuk pencerahan bagi kita semua, dan sebagai bentuk sebagai izdiyadul iman, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam dan menjadikan kita seorang yang muslim sampai akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la